wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam acara Sedan seputar Ramadan. Untuk kesempatan hari Selasa 5 April 2022 bertepatan dengan 3 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanci Tanjung Enim Radio, narasumber kita pada kesempatan kali ini sangat spesial, yaitu Bapak Ali Mursi Rasid SS MUs ya, iya, Pak. Magister US. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Semenda Darat Ulu. Para kaji Tanjung Enim Radio, kebersamaan kita sampai pukul 18 atau menjelang berbuka puasa. Dan insya Allah waktu berbuka puasa kita pada sore hari ini pada pukul 18 lebih 13 menit atau 12 menit waktu Indonesia Barat. Para kaji Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Satker Humas PTBA. Assalamualaikum rekan-rekan Humas PTBA dan juga didukung oleh Tanjung Enim Radio. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Reddy. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jam berapa tadi nyampe sini? Jam 4:30 Pak. Macet nggak di jalan ya? Alhamdulillah cukup lancar Pak. Cuacanya mendukung ya hari ini? Sangat mendukung, cerah, secerah hati kita hari ini. Amin. Nah Pak Ustadz, sini saya baru mendengarin ya. Master US, boleh dijelaskan itu dan di mana Master Usuluddin itu Pak, kebetulan saya dapatnya di University Malaya Pak. Malaya di ya? Kuala Lumpur. Di pengajian Islam dan saya ambil di Dakwah and Human Development Pak. Di Malaysia, di Kuala Lumpur. Iya, ini Pak Ustadz kan sekarang di Kemenak ya, sejak kapan nih bergabung dengan Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim ya? Di Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2005 Pak. 2005 ya? Jadi saya diamanahi sebagai dai Pak atau penyuluh dari 2005 sampai 2018. Sampai 2018. 2018 saya diminta pindah bidang penghulu Pak. Saya pencatat nikah. Jadi kalau ada yang mau konsultasi tentang nikah. Nah, para kanci Tanjung Enim Radio yang kebetulan ada rencana mau nikah ya. Itu ya saya harapkan nikah saja, jangan yang lain ya. Itu bisa menghubungi narasumber kita hari ini Bapak Ali Mursi Rasid. Dan alhamdulillah bulan 17 di bulan 7 Pak, bulan 7 bulan Agustus kemarin ya, bulan 8 mungkin kayak sama kayak radio kita. Radio kita bulan 8 kemarin launchingnya ya. Saya ditugaskan di KUA Semenda Darat Ulu Pak. Semenda Darat Ulu ya. Sebagai kepala KUA di sana. Nah, bagaimana Pak suasana Semenda Darat Ulu? Waduh itu Pak luar biasa Pak. Apakah Bapak di tempat yang dingin atau masih biasa? Sama Pak, dingin itu dingin Pak. Sekali, sangat dingin dan masyarakatnya sangat agamis Pak, luar biasa. Ya. Dan lagi musim apa nih di Semenda Darat Ulu? Ini lagi musim calau Pak, dia nyebutnya Pak. Calau itu lagi ketika mau sawah dibersihin. Nah ini lagi bersih-bersih mereka Pak, persiapan nanti pasca Ramadan, nanti di bulan-bulan Juli itu siap-siap panen Pak. Habis itu baru banyak nikah Pak, musim bagus. Jadi setelah panen banyak nikah ya? Iya, jadi ada semacam musiman nikah ya. Para kaca Tanjung Enim Radio, kembali kami informasikan bahwa acara Sedan seputar Ramadan berlangsung setiap hari selama bulan suci Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Satker Humas PT Bukit Asam dan didukung oleh Tanjung Enim Radio. Baiklah para kaca Tanjung Enim Radio, dari lantai 2 gedung serbaguna PTBA kami persembahkan untuk Anda acara ini, dan kepada Pak Ustadz yang akan memandu acara ini yaitu Ustadz Ali Mursi Rasid SS MUs, Magister US atau Master US ya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semenda Darat Ulu. Hari ini akan mengambil tema keluarga dan Ramadan. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para kance Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah, menjelang berbuka ini, di mana waktu yang sama-sama kita nikmati hari ini adalah waktu yang menjelang berbuka puasa.
waktu yang doa-doa kita mustajabah Pak. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Sambil mendengar nanti sebelum berbuka, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita semuanya nanti di bulan Ramadan menjadi keluarga yang bertakwa. Amin ya. Tema yang saya angkat Pak tentang keluarga ini, saya ingin mengajak para pemirsa, para kanci Tanjung Enim Radio dengan keluarga-keluarganya di momentum Ramadan ini menjadikan keluarga yang bertakwa. Yeah. Keluarga yang bertakwa bukan hanya takwa individu secara pribadi. Wah, kita di bulan Ramadan sebagaimana sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa, Pak. Jadi di bulan Ramadan ini kita diarahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Iya, iya. Itu di ayat 183-nya, Pak. Nah, nanti tema yang akan saya angkat inilah tema di ayat 187-nya. Ternyata selain individunya bertakwa, di ayat Al-Qur'an itu di 187-nya ada bagian-bagian keluarga, Pak. Bagian-bagian keluarga yang ternyata Allah di malam harinya membuat sebuah gambaran tentang bagaimana menciptakan keluarga itu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, semuanya mempersiapkan dirinya di bulan Ramadan menjadi keluarga yang bertakwa. Iya, iya. Nah, para kance Tanjung Enim Radio menjadi bertakwa di bulan Ramadan ini tentu dengan dua hal. Tetap itu Pak, tidak bisa tidak. Di siang harinya berpuasa. Jadi kalau keluarganya tidak puasa memang tidak keluarga yang bertakwa gitu kan. Ya, betul. Jadi di siang harinya tetap berpuasa karena man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di siang hari begitu dia kemudian subuh, itu mulai dia berpuasa. Sebelum subuh itu Pak siap-siap di imsaknya sudah mulai latihan ditahan. Subuh dia mulai berpuasa sampai maghrib nanti. Itu berpuasa di siang harinya. Malamnya setelah maghrib sampai nanti waktu kita subuh itu ada perintah lain lagi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam, dengan salat isya, tarawih, mau yang 11, mau yang 23, yang kurang tambah 26, 41 itu diperbolehkan. Artinya di malam ini betul-betul dia qiyam, berdiri untuk sholat. Malamnya nanti tahajud lagi itu pun diperbolehkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, keluarga yang dengan lapisan keluarganya mengajak berpuasa di siang harinya, mengkondisikan keluarganya, malam harinya mereka sholat di keluarga itu, maka dia adalah keluarga yang menjadikan keluarganya keluarga yang bertakwa. Iya. Nah, Bapak yang saya muliakan, para kanci Tanjung Enim Radio, di ayat 187 itu ada ayat yang berbunyi uhillalakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Nah, setelah malamnya ini sudah mulai bebas, Pak. Iya. Dalam asbabun nuzulnya, di beberapa kitab yang saya baca, di tafsir Al-Azhar Buya Hamka, kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, diceritakan dulunya Pak, di awal-awal perintah Ramadan ini berpuasa itu, para sahabat itu puasanya mereka setelah dia berbuka Pak ya, berbuka sampai dia tertidur lagi isya, dia tertidur, tidak boleh makan lagi Pak setelah itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi habis Pak. Ketika dia bangun dan nggak bisa makan lagi. Maka ada seorang sahabat Qais bin Ammarah namanya itu, dia biasanya bekerja di kebunnya sampai dia kemudian berat, nggak kuat gitu kan. Nah, dengan datangnya ayat ini, uhillalakum lailatus shiyamir rafasu ila nisaikum, di malam hari terus dia bisa Pak bercengkerama dengan istri, dengan berhubungan suami istri di malam itu boleh. Jadi subhanallah, Allah tuh tahu dengan kondisi hambanya sehingga diberinya kemudahan. Kemudahannya. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita di malam itu kita bercengkrama dengan pasangan kita. Dan Allah tahu Pak, di malam bulan Ramadan inilah kita mendekatkan dengan keluarga kita. Wabil khusus kepada para
istri-istri kita, Iya. para istri kita, istri dengan suaminya. Dan ini di era hari ini menjadi ayat kami para KU atau para penghulu, Pak, ayat yang menjadi panduan juga. Kita potong kadang-kadang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwasanya perempuan itu adalah pakaian bagi suaminya dan suaminya itu pakaian bagi istrinya. Yang namanya pakaian, Pak, pakaian itu dia bersentuhan langsung dengan kulit kita dan demikian pula istri kita, Pak. Dan dia menenangkan. Kemudian pakaian dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan juga bahwasanya maknanya adalah masing-masing pasangan adalah selimut, Pak, penutup satu sama lain. Nah, ini sering saya sampaikan kalau khutbah nikah nih, Pak, tentang para suami dan istri di era digital ini. Kalau ada kekurangan suami atau istri, jangan diupload di Facebook, jangan dijadikan status gitu kan. Buat status ternyata ya tak sesuai dengan yang aku harapkan. Nah, ini bahaya ini, Pak. Itu mulai kita menunjukkan aib-aib pasangan kita atau kita foto dia dengan dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mau memanfaatkan. Nah itu, Pak. Nah di bulan Ramadan ini kita diingatkan lagi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi malam itu kita sudah mulai bisa bercengkrama dengan keluarga, dengan istri kita, dan diingatkan inilah loh yang menutupi kamu, inilah pasangan kamu yang membuat kamu tenang, tentram. Maka jaga. Dan di bagian berikutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui fitrah manusia tidak bisa, Pak, untuk kemudian dia meninggalkan pasangannya. Tidak kuat, Pak, sebulan kita tidak ketemu dengan istri. Itu enggak kuat itu, Pak. Kalau kata Ustaz Cahyadi Karyawan, indikator keluarga sakinah itu yang paling mudah adalah ketika tidak ketemu pasangan dalam waktu lama. Bagi suaminya kayak Pak Redi pengen cepat-cepat pulang gitu, Pak. Kayaknya mau cepat pulang, itu sakinah, Pak. Bagi para istrinya itu ingin cepat-cepat ketemu. Nah, jadi kalau ada seorang istri yang suruh anaknya telepon bapakmu, itu padahal sakinah. Padahal dia yang ingin gitu, Pak. Itu ciri-ciri sakinah. Nah, Allah tahu bahwasanya kita di bulan Ramadan itu meskipun beribadah kita di siang harinya puasa, di malam harinya kita bebas bercengkrama dengan pasangan kita, dengan anak kita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kita langsung ke ayat wabtaghu ma kataballahu lakum. Di ayat 187 ini kalimat wabtaghu ma kataballahu lakum itu carilah apa yang telah Allah tentukan kepada kamu. Jadi malam itu boleh, Pak. Kita meniatkan untuk mendapatkan keturunan, dapat anak gitu kan. Dan bahkan di sini kata Buya Hamka yang saya baca, Pak, bukan Buya Hamka, kemudian Syed Kutub juga menjelaskan inilah momentum kita membahagiakan pasangan kita, membahagiakan cucu kita, membahagiakan anak kita. Jadi di bulan Ramadan itu momentum yang paling kita tunggu biasanya momentum waktu berbuka, Pak. Saya khawatir nanti banyak yang request kepada Tera ini, Pak. Pak, request azan maghrib. Itu nggak bisa, ada waktunya gitu kan. Hanya itu nggak bisa request ya. Karena sudah ditentukan. Sudah ditentukan gitu. Kalau hari ini mungkin jam 18:13. Jadi sudah ada tidak bisa tuh, Pak, di request gitu kan. Dimajukan. Tolong agak cepat dikit request azan maghrib gitu. Dan waktu yang kita tunggu adalah waktu bersama keluarga, Pak. Bersama dengan keluarga, dan di momentum inilah sesungguhnya ketika bersama dengan keluarga, mari kita ajarkan keluarga kita menikmati Ramadan, Pak. Menikmati Ramadan, bukan cuman menikmati makanan bukanya saja, bukan cuma menikmati makanan, nanti lauk apa, besok lauk apa, sahur lauk apa, bukan sekedar itu, tapi menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan sebuah program yang menyenangkan, Pak. Jadi sehingga nanti di benak anak-anak itu Ramadan itu sesuatu yang indah. Karena ketemu dengan ayah di malamnya, tarawih bersama dengan ayah dan ibunya, malam harinya kemudian bercengkrama, bercerita. Nanti bagi para istri dan suami juga merindukan Ramadan. Bagaimana Ramadan itu menjadi sarana mendekatkan keluarga. Yang dengan program-program yang sudah Allah buat, Pak, dari tahajudnya, dari tarawihnya, dari puasanya, tinggal mengaplikasikan di keluarga. Para Kance Tanjung Enim Radio, jadi momentum bersama keluarga ini di ayat 187 ini bahkan diingatkan lagi kita hal-hal yang boleh. Wakulu washrobu, makan, ajak makan anak.
washrobu minum, mau cendol, mau lauk apalah Pak, mau minum-minuman apa yang diprogramkan yang menyehatkan gitu, jus buah, tafadhol silahkan. Cuman ada batasan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kelihatan antara benang hitam dan benang putih. Ini dalam riwayatnya sampai seorang sahabat Adi bin Hatim itu dia sembunyikan Pak, dia cari, dia siapkan betul benang hitam sama benang putih. Dia letakkan di bawah bantal, kemudian dia lihat sampai kapan dia saya nggak bisa ngelihat ini gitu. Dan dia ceritakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyimpan 2 benang dan saya lihat bukan itu maksudnya gitu. Maksudnya adalah ketika subuh fajar itu mulai ufuk mulai kelihatan, nah itu baru kemudian dia sudah waktu subuh itu Pak, dia waktu kemudian mulai kita menahan imsak Pak, mulai kita menahan. Kalau dari riwayat lain dikatakan dari azan itu kapan? Karena di hadisnya dalam beberapa kitab sampaikan jangan kamu mulai sahur, berhenti sahur pada waktu azannya Bilal. Karena Bilal Pak 2 kali azan Pak di betul. Madinah itu, di Mekah itu 2 kali azan. Ya, kalau zaman Rasulullah yang pertama Bilal dulu, bangun gitu. So, azan. Kemudian azan lagi Abdullah bin Amr Maktum yang dia azan. Nah, inilah yang kemudian boleh. Nah, jarak itu dalam beberapa hadis lagi lebih kurang 50 ayat. Maka kalau pemerintah yang sekarang membuat jadwal imsak, itu kalau bahasa kita Pak, yang menahan. Itu bentuk ikhtiar, bentuk kehati-hatian agar siap-siaplah ke masjid gitu kan. Kalau nanti mau menunggu baru beduk subuh baru berhenti itu terlambat pula, masbuk pula nanti subuhnya. Namun kondisi ini kondisional kondisi Pak. Tapi imsak itu bentuk ikhtiar kehati-hatian. Mulai kita tidak lagi untuk makan apa ya di bulan Ramadan ini. Para kance Tanjung Nim Radio yang dimuliakan oleh Allah. Maka di bulan Ramadan ini adalah waktu bagi kita setelah malamnya membersamai keluarga dengan tidak meninggalkan ibadah tarawihnya, tahajudnya, bahkan dibuat sebagai sebuah program, Pak. Namanya program keluarga. Pada maghrib setelah sarapan kita ngaji 15 menit sama-sama sebelum berangkat tarawih. Kemudian nanti sarapannya sama-sama bersama-sama. Nanti sepulang tarawih kita ngaji lagi bersama-sama tadusan di rumah 15 menit. Sehingga nanti dengan target di keluarga ini Pak, keluarganya khotam bareng gitu kan. Nanti kita buat dengan anak-anak siapa yang khotam nanti Ramadan. Setelah Ramadan di Idul Fitri nanti dapat hadiah gitu Pak. Ya. Nah, merencanakan ini Pak, ini kenapa saya angkat tema ini sehingga di malam-malam harinya itu menyenangkan. Kemudian di samping tetap tahu hukum-hukumnya, Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian setelah tahu waktunya, sempurnakan sampai malam. Dan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ada juga larangan Pak, walaupun saya bilang boleh bercengkrama dengan istri, kemudian kita boleh bercanda, bahkan berhubungan dengan istri pun diperbolehkan di malam harinya Pak. Kalau di tafsir uhillal lakum lailatas siyamur ar-rafas itu sesuatu yang peranya itu diperbolehkan, bahkan melakukan hubungan pun diperbolehkan. Nah, namun ketika nanti akhir-akhir Ramadan ada yang namanya program iktikaf 10 hari yang diceritakan oleh Rasulullah. Atau mungkin ada yang mau sekarang karena dia mungkin sudah pensiun Pak, sudah pensiun lantas saya betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah dan dia memilih untuk iktikaf. Dia datang ke sebuah masjid, kemudian rumahnya dekat masjid juga gitu kan. Dia bilang ke keluarganya, nanti 10 hari saya akan iktikaf di masjid. Nah, ketika iktikaf ini wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan lagi Pak. Kalau sudah di masjid enggak boleh datang ke masjid nih temuin Bapak kan udah malam nih boleh, enggak boleh itu Pak. Kalau di masjid jadi ada pengecualian 10 terakhir ya di bulan Ramadan. Itu sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Jadi di 10 hari terakhir atau kalau yang milih iktikaf itu jangan lagi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah. Cerita yang saya sampaikan ini Pak, malam bolehnya bercengkrama. Batasan kemudian mulai puasanya, bolehnya makan, bolehnya minum. Di ayat lain disampaikan Pak, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum namun jangan berlebihan. Kemarin saya kuliah dengan Profesor Maya Panorama, Pak guru kami di UIN Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan hal yang baik menurut saya di keluarga itu
ketika berbuka kita nanti kenyangan Pak. Iya. Saking ladasnya kan nunggu lauk telah disiapkan kan, cendol disiapkan, Semua makanan diambil. model lado kalau gitu kan. Nah begitu kita minum makan ternyata sampai kekenyangan. Iya. Nah kata beliau saya juga tertarik. Sisi seorang mukmin itu harusnya ada 3 Pak. Satu ada sebatas needs. Needs itu kebutuhan. Iya. Yang kedua wants, keinginan. Aku nak buku jus tirsak, Iya. nak jus pokat, gitu kan, nak debu nih kan. Kemudian nanti dia pilih juga, nanti nak ada pempek, Iya. nak ada juga tekwan, nak ada juga nasi, nak lauknya lauk ini nih. Begitu dia banyak Pak, itu sudah keinginan Pak. Iya. Nah yang lebih bahaya lagi yang ketiga Pak, desire nih nafsu, nak kok habis kalau dimakan kalau. Nah ini ternyata yang seorang muslim yang baik itu kita melatih keluarga, saya pun masih belajar Pak untuk melatih keluarga kita batas needs, apa yang dibutuhkan, yang menyehatkan kita, yang kemudian sederhana gitu kan, kebutuhan kita apa gitu. Bukan level sampai wants, yang hari kan sangat banyak Pak, dan kayaknya kita diarahkan ke sana. Mungkin Bapak ada yang namanya mukbang itu makan, wah itu rame-rame itu Pak, sebanyak-banyaknya gitu kan. Kemudian sudah lebih kepada desire, hawa nafsu, ini berbahaya Pak. Malah tidak bisa memaknai puasa yang artinya menahan diri. Sudah gitu, berlebihan. Berlebihan. Nah khawatir kita muncullah nanti yang kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang yang dia puasa nggak dapat apa-apa, tapi dia hanya mendapatkan haus dan haus saja, ya. karena nggak bisa mengelola nafsu Pak. Dari sisi makanan perutnya nggak bisa dia kelola, apalagi kalau mulutnya nggak bisa dikelola. Apalagi matanya Pak hari ini Pak, zaman gadget, zaman HP. Aku Ustaz alhamdulillah bisa puasa, cuman sehari-hari nonton YouTube tuh lah Ustaz. Nah ini bahaya juga itu. Pokoknya aku udah habis nonton HP ini lah Pak hari ini. Kalau dulu tidur banyaknya Pak. Nah, jadi kalau kami di Semende itu Pak, di SDU kemarin di Armanta itu ada pawai Pak, luar biasa menyemangat. Anak-anak bawa itu bulan puasa jangan tidur nemani ge. Nah ini juga diingatkan di keluarga tadi, di ayat yang 187 ini, ayat yang menceritakan tentang keluarga. Tata aturannya boleh berkomunikasi dengan istri, anak makan, minum dibersamai, membersamai anak. Namun ada aturan-aturannya yang disiapkan. Dan akhirnya, tilka hududullah fala taqrabuha. Tadi yang di masjid jangan lagi dekat dengan istri. Kalau dia sudah itikaf boleh diajak Pak, boleh diajak bareng-bareng anak, istri yang istri di belakang tempatnya, suami di depan. Boleh keluar kalau ada keperluan. Dan riwayatnya Pak, ini boleh juga. Rasulullah ketika dia menyisirkan rambutnya, Aisyah lagi head karena rumahnya dekat dengan masjid Pak itu. Jadi Aisyah yang menyisiri Rasulullah, artinya bersentuhan kulit nggak apa-apa. Tapi bukan dalam rangka perah menuju hubungan tadi. Dan penjelasan yang demikian panjang ini, jadi dari 183, 184, 185, 186, 187, di 187 ini kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Sama tujuannya Pak, ayat yang saya dijelaskan seperti ini oleh Allah kepada manusia agar mereka bertakwa. Kalau tidak la'allakum, agar kamu, kitanya Pak yang bertakwa. Ayat ini la'allahum, mereka Pak. Jadi agar mereka keluarga itu, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, keluarga itu menjadi keluarga yang bertakwa. Nah dengan mengetahui ayat ini dan memanfaatkan bulan Ramadan, sungguh sayang kalau kita tidak bisa mengajak keluarga kita untuk menjadi keluarga yang bertakwa. Ini mungkin Pak sekedar prolog di menjelang berbuka ini, bahan diskusi bagi kita. Ternyata Ramadan juga membuatkan wadah bagi keluarga, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang keluarga yang bertakwa. Mudah-mudahan keluarga saya, keluarga Bapak dan keluarga kita semua, khususnya para kanci Tanjung Enim Radio, menjadi keluarga yang bertakwa pasca Ramadan dan setelah Ramadan insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanci Tanjung Enim Radio, demikianlah tadi ceramah singkat di acara Sedan seputar Ramadan di sore hari ini bersama narasumber Bapak Ali Mursi Rasid SS Master US, Kepala KUA Semenda Darat Ulu, dalam tema keluarga dan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk keluarga-keluarga yang
saat ini tengah menjalani bulan suci Ramadan. Nah Pak Ustadz, untuk kesimpulan yang disampaikan tadi, intinya apa tuh Pak? Oke, para kanci Tanjung Enim Radio, dari ayat yang saya sampaikan tadi, dari tema kita tentang Ramadan dan keluarga, menyampaikan kepada kita agar memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal bersama keluarga kita. Di bersama keluarga kita bisa menciptakan suasana Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Dengan melakukan perencanaan bersama keluarga, mendekatkan hubungan dengan suami, istri, mendekatkan hubungan dengan anak, dengan buka bersama di rumah, kemudian dengan tadarus bersama, dengan mungkin mendengarkan radio Tanjung Enim Radio di waktu sore ini gitu menjelang kan, berbuka sebelum berdoa bersama-sama. Yang selama ini kita hanya terpisah-pisah karena kesibukan, hari ini bisa bergabung ini, apalagi sama-sama. Alhamdulillah pandemi Covid ini mudah-mudahan segera berakhir Pak ya, sehingga kita benar-benar bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa normal. Jadi dengan keluarga yang sudah terkondisi tadi Pak, jelaskan oleh Allah, malam-malam harinya kita bisa bercengkrama, berkumpul, menjadi momentum keluarga yang ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang dengan program-program Ramadan ini nantinya kompak, mereka bersama-sama beribadah, dan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu Pak yang ingin saya sampaikan. Mari ajak keluarga kita, mari ajak istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, bahkan menikmati Ramadan ini dengan segala fasilitasnya. Dengan memaksimalkan waktu. Tapi tolong dicatat tadi Pak, jangan nemeni getido. Betul. Jangan dia nonton YouTube, main Facebook. Ini hal-hal yang hari ini banyak terjadi. Tidak tidur kita main gadget terus ya. Apalagi untuk anak-anak, jangan nemeni gue main game. Ini juga Pak dari para teman-teman kanci jangan jadi alasan radio, jangan jadi alasan Pak, ini ngantuk nian daripada kami. Ngantuk. Sayang Pak, karena pahala di bulan Ramadan ini berlipat-lipat jadi luar biasa sekali. Oke, para kanci Tanjung Enim Radio, demikianlah ceramah singkat yang baru saja kita dengarkan bersama narasumber kita Bapak Ali Mursi Rasid SS Master US, Kepala KUA Semedaya Darat Ulu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan pencerahan untuk kita semuanya, terutama untuk keluarga-keluarga yang sedang menjalani Ramadan. Sehubungan dengan tema yang baru saja disampaikan, yaitu keluarga dan Ramadan. Demikianlah seputar Ramadan kali ini Selasa 5 April 2022 bertepatan dengan 3 Ramadan 1443 Hijriah. Acara ini dipersembahkan oleh Satker Humas PT Bukit Asam dan Tanjung Enim Radio. Para kanci, informasi waktu untuk Anda saat berbuka puasa pada sore hari ini Senin tanggal 5 April 2022 insya Allah jatuh pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Reddy Smash bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.